sebentar. Ya, seperti biasa, agendanya adalah kita akan lihat review kuliah sebelumnya, kemudian masuk ke kuliah pagi ini, dan review mingguan tugas kelompok pengganti UAS. Nanti kita akan mulai bahas agak detail karena udah mulai masuk ya, karena kemarin kita sudah meninggalkan UTS. Dan kemarin UTS-nya tuh yang nilainya di bawah 60, thresholdnya tuh 60 ya. Di bawah 60 itu ada 2 orang. Nanti saya akan lihat kuisnya gimana. Kalau dia kuisnya banyak, ikut walaupun nilainya nggak bagus, nggak apa-apa. Nanti akan jadi ini bukan buat Pak saya 70 pengen 100, nggak bisa. Jadi ini cuman buat mengatrol yang di bawah threshold aja. Oke. Kemudian nanti ada preview kuliah berikutnya juga. Ya, kita mulai dari review kuliah sebelumnya. Kita udah membahas mengenai machine learning, supervised yang kita udah kasih label. Kalau unsupervised kita nggak kasih label kayak clustering kemarin. Dan ada lagi reinforced, dan pada prakteknya dia bisa berlaku di supervised ataupun unsupervised, tergantung keadaan aja. Tapi reinforced itu intinya adalah dia kita memberikan parameter, either itu ada label atau enggak, kemudian begitu dia bilang sesuatu dan menurut kita salah, kita kasih yang benar apa. Jadi waktu itu contohnya, waktu kalau di kamera dia langsung kotakin muka orang, atau misalnya dia langsung mengidentifikasi itu anjing misalnya, ternyata itu kucing. Jadi kita bilang, iya ini kotaknya udah benar, tapi ini bukan anjing, ini kucing. Jadi besok-besok dia udah bisa mengidentifikasikan itu sebagai kucing. Biasanya sih ini lebih banyak di supervise. Jadi karena kita udah kasih label, ternyata dia salah labelnya. Cuman di unsupervised juga bisa, tapi ini jadinya terlalu panjang ya, terlalu dalam. Oke, kemudian yang kedua kita ngomongin mengenai modeling, atribut, key, relation, sama query. Jadi kalau kalian ingat waktu itu kita ngebahas ada tabel nih, 2 tabel gimana dihubungkannya. Jadi pertama di atribut itu yang di sebelah kanannya, dia ada apa aja kolom-kolomnya, kolom apa yang akan kita pakai sebagai penghubung. Kalau misalnya ada 2 tabel mau dihubungkan, itu nanti ada yang namanya primary key sama foreign key. Jadi tergantung kita posisinya ada di mana. Yang waktu itu saya kasih contoh, bagi kita orang Indonesia, Amerika adalah luar negeri, Indonesia adalah lokal. Tapi di Amerika sebaliknya, Amerika adalah lokal, Indonesia adalah luar negeri. Sama aja dengan primary key dan foreign key. Tergantung kita ada di mana. Jadi misalnya nih, Pak itu katanya yang ini primary key. Iya, tergantung kita lagi ada di tabel mana nih. Kalau kita ada di tabel A, kita terhubung dengan B, field yang ada di tabel A itu adalah primary key, yang ada di tabel B adalah foreign key. Tapi kalau kita lagi ada di tabel B, field yang ada di tabel B adalah primary key, yang di tabel A adalah foreign key. Analoginya sama kayak tadi Indonesia sama Amerika. Kemudian itu tadi hubungannya ya, ada yang mungkin one to many, many to many, dan pas kita narik misalnya penggabungan 2 tabel tadi. Pak, ngapain tabelnya dibikin 2? Repot. Misalnya nih, waktu itu kan contohnya transaksi sama data customer. Ngapain ada data customer? Jadi tiap ada datang kita catat aja dong. Repot loh itu. Ada datang mau transaksi, mau narik duit, mau deposit duit, kita tanya lengkap dong. Bapak namanya siapa? Nama lengkap, first name, last name, nama ibu kandung, tanggal lahir, nomor KTP. Lama itu antrian di bank bisa panjang. Jadi begitu dia datang tinggal, Bapak nomor account berapa? Udah masukin. Udah, mau apa nih? Transfer, mau tarik, apa deposit, ya kan? Begitu tarik nomor account atau nomor CIF, itu udah langsung
keluar semua kan, namanya siapa, first name, last name, tanggal lahir, nama ibu kandung, semuanya udah langsung keluar. Itu dia kenapa tabelnya harus dipisahin. Karena nama orang kan banyak yang sama. Coba kita lihat di sini. Nama nama yang paling sering sama tuh Naisa, Fasya. Di sini kebetulan nggak ada yang sama sih ya. Ahmad juga sering sama tuh banyak. Itu dia maksudnya. Jadi kalau misalnya dibilang nama A yang mana ini, atau enggak namanya pronunciationnya gimana? Kayak nih contohnya nih, kebetulan di sini ada Ahmad kan. Ahmadnya gimana? AHMAD, AHMAT, ACH, ACHMAD, ACHMAT, ya kan? Kalau tinggal nomor angka, Pak nomor rekening berapa? Nomor CIF berapa? Nanti keluar namanya sesuai. Karena ini pengalaman pribadi aja. Paling banyak orang suka salah dengan nama saya. Saya tuh YUDY. Banyak banget. Even di IBS juga email saya dibikinnya YUDI. Ada yang panggilnya YUDHI. Ada yang YUDHY. Pernah sih walaupun jarang banget itu. Itu udah terlalu improve banget. Tapi kayak gitu. Loh ini kok ada yang mau join tapi nggak bisa. Oke. Nah itu dia tadi maksudnya kenapa tabelnya harus dipisah. Kemudian ada data mining. Data mining itu apaan? Data mining itu, jadi anggap kayak waktu itu contohnya apa sih? Orang nambang emas. Untuk bisa dapat emas 1 gram, dia harus ngegali tanah 100 kilo. Jadi dari 100 kilo tanah itu nggak berguna kan? Begitu dapat emasnya 1 gram, itu emas 1 gram yang berguna. Sama contohnya dengan kita mining data sosial media. Coba lihat dong, di sosial media tuh sampah banyak banget gitu loh. Jadi maksudnya gini, apa sih Bapak? Ini kan foto makanan saya bukan sampah. Memang, according to you. Tapi buat orang lain, itu terlihat tidak berguna kan? Cuman, itu adalah mining tadi. Jadi dari semuanya itu bisa diambil. Jadi misalnya tadi contoh, foto makanan. Bagi kamu berguna, bagi orang lain enggak. Ya kan? Bisa di mining. Apanya yang di mining? Contoh gini. Ini dari satu IBS deh. Satu IBS, satu kampus. Semua kan sering foto makanan misalnya. Instagram. Brut foto makanan. Kelihatannya nggak berguna. Tapi ini pedagang bisa lihat. Oh, orang IBS sukanya makanan apa? Tipe apa? Misalnya makanannya beda-beda. Orang IBS misalnya bisa ditarik benang merahnya. Oh suka makannya misalnya ya daging. Atau oh semuanya rata-rata walaupun beda-beda tapi sayur semua. Oh orang IBS vegan nih, tinggal dikasih iklan apa, tinggal dikasih produk apa. Atau enggak, nih orang IBS sukanya makan, ya kalau di kantin wajar lah karena paling deket ya. Tapi misalnya kalau keluar nih, sukanya makan di mie gacoan. Oh berarti sukses tuh mie gacoan. Sih, itu dia maksudnya. Jadi ngambil yang penting dari yang tidak penting gitu loh. Jadi dari banyak hal, even sekarang gini yang waktu itu saya pernah bilang, ngapain sih Google capek-capek nge-tracking location kalian? Even kalian ke WC, kemana, di tracking terus. Itu kan data 100 kilo tanah kan. Sampai akhirnya dia dapat, oh ini orang profilingnya gimana, perilakunya gimana. Habis dari rumah ke kampus langsung, dari kampus langsung ke rumah apa enggak? Oh enggak, dia mampir dulu di Kemang Village. Oh suka belanja nih. Kita tawarin apa? Tawarin aja semua. Karena kita cuma taunya dia suka belanja. Tawarin baju, sepatu, apalagi sih topi, apa, tas segala macam, tawarin semua. Tapi kalau misalnya kita tahu lebih banyak nih. Oh, dia ke Kemang Village sukanya ke toko apa? Oh, ke toko game misalnya. Oh, ya udah berarti nggak usah tawarin baju, sepatu segala macam. Tawarin game, ya kan? Dia punya game Steam apa? Apa dia pakai Steam atau dia pakai Batosera atau dia pakai apa? Sih, itu dia maksudnya. Lanjut.
Yang keempat, how big data being used in sports. Jadi ya terakhir contoh yang kemarin kita lihat apa sih, Indonesia lawan Bahrain ya kan. Kalau secara statistik harusnya kita menang, cuman kan ada faktor X. Ini contoh yang paling bagus nih. Harusnya kalau kita cuman pakai analisa big data, Indonesia menang. Tapi ada faktor X yang ini juga bisa kita reinforce ke AI kita kalau kita mau bikin. Kalau ada pertandingan, nggak cuman lihat dua kesebelasan nih, lihat wasitnya kemana nih, ya kan? Itu dia yang dimaksud. Jadi kita bisa memprediksi. Buat apaan Pak? Lah, orang main judi, walaupun sebenarnya ini salah ya, ini nggak etis. Cuman ini salah satu kegunaan yang paling banyak sekali dipakai. Oh, ini MU lawan siapa nih? Saya nggak terlalu suka bola ya, jadi saya nggak tahu abis MU ada siapa sih. Liverpool mungkin misalnya. MU lawan Liverpool. Gila nih. Siapa yang menang nih? Siapa yang menang? Taruhan yuk berapa? 1 juta deh. MU 3-0. Lu berapa? MU 3-2. MU 3-1. Skornya maksudnya ya. Itu kepakainya di situ. Atau ya biasanya nih kalau kita mau yang lebih lurus lagi ya, kepakainya misalnya di Menteri Olahraga ngeliat gimana hasil dari pelatih Indonesia kan dari Korea tuh, kan bayar mahal itu. Atau mungkin pemain-pemain yang naturalisasi kan, ini ada nggak sih gunanya? Ngelihat statistiknya, ngelihat penguasaan bolanya, ngelihat semuanya, sehingga kelihatan oke, ini saya nggak tahu nama pelatih Koreanya siapa tuh, Park Chung-ho, siapalah misalnya gitu kan. Nih si Park ini bener nggak nih kita gaji dia berapa puluh juta sebulan, ada nggak hasilnya? Angka. Jadi hasilnya itu bukan Indonesia kalah 1-0, wah pecat pelatihnya. Enggak, dilihat dari bukan angka itu, dilihat dari statistik penguasaan bola, terus umpannya sampai kemana, bla bla bla, terus attempting to goal-nya ada berapa, kayak gitu-gitu loh. Oke, kemudian masuk kita ke kuliah hari ini. Kok nggak kebuka? Nah, tentang regresi pada data. Jadi, apa itu regresi? Kalau kalian ingat dengan si matematika bisnis, atau mungkin matematika secara general deh. Tahu dong regresi itu apa? Kayaknya kemarin kita juga sempat bahas. Tapi di sini si regresi itu, ini contoh yang paling gampang. Ini udah ada tabel. Ini masih historical data semua ya. Masih data yang ada gitu. Jadi kita belum prediksi, maksudnya besok, lusa atau kapan. Kita lagi ngelihat model ini. Ini data yang udah masuk. Engine size. Jadi ini tentang mobil gitu ya. Ini adalah ukuran cylinder displacement namanya. Jadi 2,0 liter atau 2000 cc, 2,4 liter atau 2400 cc dan seterusnya. Ini jumlah silinder, ini konsumsi BBM-nya, kemudian ini emisi gas buangnya berapa. Jadi ini udah ada datanya yang 2 liter, 2,4, 1,5. Ini ada 2,4 liter, 4 silinder. Kan sama Pak sama di atas, beda nih. Ini konsumsi BBM segini, ini konsumsi BBM-nya segini, beda kan? Sehingga dia mau prediksi berapa sih emisinya, itu dia yang dimaksud di sini nih. Kalau misalnya ini sama persis semua, nggak usah prediksi, langsung aja ngambil di atas, ya nggak? Walaupun tetap kita bisa, karena prediksi itu gampang banget kok. Maksudnya yang lakuin komputer kan. Jadi yang selalu sering saya bilang kalau di big data, kita tetap perlu belajar. Walaupun yang ngelakuin komputer. Kenapa? Karena begitu kita udah pakai cuk keluar angka nih 36. Maksudnya apa 36 itu? Itu tugasnya kita sebagai manusia menginterpretasikan resultnya. Karena keluar angka 36 udah gitu mau ngapain? Ya kan justru kita yang harus menginterpretasikan resultnya. Untuk bisa menginterpretasikan resultnya, kita harus tahu semuanya. Itu maksudnya. Jadi sama aja kayak kemarin pas UTS, yang bisa menilai UTS itu yang harus udah ngerti semuanya. Kalau belum dia gak bakal tahu. Karena kan ya kalian lihat aja sendiri deh. Jawaban tuh kan gak saklek sama persis dengan buku misalnya kan.
Ini beda dikit, beda dikit, beda dikit. Atau mungkin ini sama karena nyarinya dari sumbernya beda. Dari ChatGPT, dari Google, dari Brave, dari mana gitu kan. Nah ini bisa masuk dibenarkan apa enggak gitu maksudnya. Oke lanjut. Jadi ini tadi yang saya bilang kita mau memprediksi emisi gas buang dari mobil. Mobil itu yang kita lihat, mobil itu banyak spare partnya ya. Yang kita lihat ini cuman yang sangat langsung berpengaruh terhadap gas buang. Yaitu contohnya tadi adalah ukuran mesin, banyaknya silinder, sama konsumsi BBM-nya. Oke, nah jadi di sini tipe regresinya itu ada dua. Ada simple regression sama multiple regression. Jadi yang simple itu variabel y-nya 1, x-nya 1. Yang multiple y-nya 1, x-nya ada banyak gitu. Nah, dua-duanya ini ada yang namanya linear regression sama non-linear. Gampangnya gini. Linear pokoknya berbentuk seperti seolah-olah garis lurus, mendekati garis lurus. Kalau non-linear kagak lurus banget dia, kemana-mana gitu. Mau dipaksain juga tetap bukan garis lurus. Itu non-linear. Gampang kan? Ini kalau kemarin suara saya agak berubah ya karena ini agak bengkak sini nih. Jadi sebenarnya sih sakit banget enggak? Jadi masih lebih sakit tuh radang tenggorokan. Cuman ini kan ngebet gitu ya, kebas. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya itu adalah ini gampang banget nular. Jadi ini saya kena dari anak saya. Anak saya di SD 04 itu satu SD udah kena semua itu. Anak-anaknya udah kena bulan kemarin. Minggu kemarin yang kena emak-emaknya nih. Udah banyak kena semua. Nah, jadi kalau kan saya ngajar kemarin juga. Kalau kemarin itu suaranya lebih cempreng. Sekarang sih udah mendingan, cuman apa namanya? Ada lendir terus ini. Itu kan karena ada kelenjar apalah yang namanya, saya nggak tahu nih. Jadi dia memproduksi terus seolah-olah kayak orang lagi pilek. Padahal ini kan nggak pilek gitu, nggak batuk, nggak apa. Cuman gitulah ada terus. Tapi kalau suara kayaknya udah agak mendekati normal. Cuman harus sering minum ini apa herbal daun pegagan atau apalah ini ya. Tapi ini dulu obat buat anak saya. Cuman ternyata manjur juga. Oke lah. Lanjut. Nah, gunanya apa si regresi ini? Aplikasinya, penggunaannya apa? Yang pasti pertama untuk sales forecasting. Tapi kalau kita mau lihat yang lebih sering lagi, buat apa sih? Prediksi pertumbuhan ekonomi. Kemarin kan pas lagi pilpres paling sering tuh. Kalau saya jadi presiden, pertumbuhan ekonomi 600%. Pokoknya semua penduduk Indonesia jadi direktur. Semua naik. Kemiskinan bukan cuma 0, minus. Semua orang kaya. Sampai kita perlu impor orang miskin dari luar gitu kan. Ya bacot boleh dong. Buktinya berhasil gitu kan. Berapa kali berhasil dia. Ya udah. Ternyata kita mudah dibodoh-bodohin. Tapi menggunakan apa? Forecasting gitu kan. Perekonomian. Nanti naik. Tajam banget naik. Menjulang gitu kan. 3.000% naik berapa? Jepang cuma naik 2%, cemen. Jepang goblok semua. Nanti kalau saya jadi, kita naiknya setinggi langit gitu kan. Forecasting dia ngomongin. Yang kedua apa? Ini lebih menarik lagi. Satisfaction analysis. Pak, buat apa? Saya kasih faktanya dulu. Zaman saya dulu, udah tua ya. Jadi zaman kira-kira tahun 2000-an. Handphone itu paling mahal, mentok harganya 5 juta. 5 juta. Walaupun kita adjusting for inflation sampai kalau harga itu ditarik ke sini itu nggak nyampe ya let's say 10 mungkin nggak nyampe ya. Tapi sekarang iPhone paling mahal berapa? 30. Ya kan? Yang 1 tera. Kayaknya kemarin sih 28 something lah ya. 28, 30 juta biar gampang ya, 30. Samsung juga gitu. 30. Kurang lebih lah ya. Mungkin 29, mungkin berapa. Kok bisa? Zaman dulu dia kasih harga segitu, anggaplah tahun 2000, anggaplah harganya 20 juta. Tuh dia maki-maki orang. Kok dia bisa? Kok dia pede? Kok dia berani?
Dia tahu karena apa? Satisfaction analysis. Dia ngeliat orang puas nih sama produk gue naikin bisa, ternyata bisa. Walaupun, Pak siapa sih yang beli? Bodoh amat siapa yang beli. Lihat aja recordnya di internet ada gitu kan. Pangsa pasar iPhone berapa gitu. Nggak semuanya beli yang paling mahal. Tapi yang nggak mahal pun iPhone 14 berapa coba ya kan. Yang paling bawah deh. Dia kan 14, 14 Pro, 14 Max gitu ya. Tetap mahal dong. Mau Pak kita nggak ada yang beli gitu kan. Itu si Anu cuman punya iPhone 12. Bukan kalian. Tapi coba lihat datanya banyak gitu kan. Jadi kok bisa dia satisfaction analysis. Dia ngeliat orang puas. Orang puas dengan produk dia. Dan dibuat orang perlu lebih puas lagi. Itu bahasa saya sih. Lebih puas lagi dengan cara apa? Dikasih something yang over the top. Yang sebenarnya nggak perlu. Tapi, kayaknya gue perlu nih. Jadi pas begitu lihat orang, kameranya bagus ya. Padahal sebenarnya kameranya itu, kalau kita ngomongin fotografi secara pure ya, oversaturated. Jadi kalau mau tahu kamera, jadi kan kelihatan, muka gue lagi lebih bagus loh. Jadi lebih gue keluar. Padahal itu nggak natural. Itu nggak natural. Yang benar kalau pengen tahu kualitas yang beneran bagus, lihat kamera DSLR yang beneran. Yang harganya 100 juta, yang harganya 50 juta. Oh ternyata beda. Karena saya udah pernah bikin artikel itu di LinkedIn bahwa ternyata si Apple itu dia sukses membelokkan persepsi orang tentang foto yang bagus seperti apa. Sama Samsung juga gitu. Sehingga akhirnya yang bagus itu bukan yang natural. Ya dong, kita udah tahu dong. Aduh, kulit gue apa sih ini ada pori-porinya. Ini kamera jelek padahal itu natural. Bagusan Oppo nih, gila nih kulit gua mulus banget nih, kelihatan kayak lempung gitu atau apa gitu kan. Super mulus nih merah-merah nggak kelihatan, ini pori-pori nggak kelihatan, ini jerawat nggak kelihatan. Kalau perlu nih botak nggak kelihatan gitu kan. Muka gue ini gara-gara itu ya si gondongan ini jadi agak bulat. Harusnya sih agak panjang mukanya. Cuman ini agak bulat ke samping begini. Jadi mungkin kan, kalau pakai Oppo bisa tirus ini mukanya. Oppo bagus. Contohnya kayak gitu loh. Jadi kalau si Apple caranya beda, beautificationnya caranya beda. Dengan cara apa? Mainin warna. Itu maksudnya. Satisfaction analysis berguna banget. Sehingga kita nggak terlalu berasa gitu. Ditampar harga 30 juta. Mana Pak 30? Enggak kok. 30 paling mahal. Nggak apa-apa. Itu nggak banyak. Nggak ada kok yang beli. Ada. Jadi jangan lihat di sekitar kalian. Lihat yang udah kerja. Bahkan yang menyedihkannya apa? Banyak yang maksain beli. Duitnya nggak punya. Dia gesek kartu kredit. Beli. Walaupun itu jelek. Tapi itu bukti power of satisfaction analysis gitu. Oke. Kemudian ini berhubungan nih satisfaction analysis sehingga dia bisa ngasih estimasi. Gue bisa kasih harga berapa sih? Jadi ini nggak bisa lebay ya, bukan berarti nih Apple bisa orang puas nih sama produk gue seberapa puas. Kalau detik ini dia bilang harga iPhone paling mahal 500 juta, kagak ada yang beli gitu loh. Beda, karena apa? Dia tipenya beda sama dulu. Ada, saya lupa, handphone namanya Vertu. Handphonenya biasa. Maksudnya fiturnya nggak ada yang aneh. Dulu kan handphone masih pakai tombol ya. Dia tuh handphone lain harga 2 juta, dia pede, harga 100 juta. Tapi itu nggak dicemooh orang, karena apa? Tombolnya itu terbuat dari berlian. Ya, beda kelas dong, beda lagi nih kelasnya. Berlian. Dan fitur yang paling utama itu adalah ada satu tombol yang spesial. Jadi namanya assistance. Tombol itu kalau kita pencet, itu akan ada suara orang kayak sekretaris. Kita boleh nanya apa aja, kita boleh minta tolong apa aja. Ini ada konser nih, konser Taylor Swift di Singapura. Saya mau dong tiketnya, berapa harganya? Beli. Dia cariin, dia bayarin, dia beli. Kita bayar, enak aja gratis, bangkrut dia. Ini saya mau beli itu dong, saham apalah misalnya Tesla lagi naik berapa, saya mau tolong cariin.
Dia bilang, oh bapak udah punya rekening bla 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 reksadana, bukan reksadana sih, udah punya rekening ini belum buat apanya, buat stok, buat sahamnya, belum dibikinin jadi anything. Kita tengah malam ban bocor, telepon, nanti dia akan ngubungin misalnya derek atau apa gitu loh. Tombol itu yang bikin mahal dan orang tahu. Jadi saya pun walaupun nggak punya tapi tahu, oh ini yang bikin mahal. Kalau Apple cuman berdasarkan satisfaction, orang mikir kan, ya gue tahu sih lu bagus tapi nggak segitu amat gitu. Itu maksudnya. Jadi ada batasnya, bukan berarti oh bisa lebay, oh gue kasih harga 3 triliun gitu pada mau, enggak. Nah, yang terakhir, employment income itu ngelihatnya pertama bisa dilihat secara makro. Tahu dong makro apaan? Makroekonomi. Oh, ngelihat secara keseluruhan. Di negara ini employment income gimana? Bagus apa enggak? Enggak sih. Tapi kalau ngomongin politik, kalau nanya orang politikus bilang, oh bagus, bagus. Indonesia ini, Indonesia emas, berlian, platinum gitu kan. Tapi employment income secara general gimana? Turun. Atau kalau kita melihatnya secara mikro, kita ngelihat misalnya orang HRD nih, gaji sekarang berapa? Tahun depan berapa? Mau dinaikin apa enggak? Antara staff ke officer, selisihnya mau berapa? Officer ke manager, ke officer ke asisten manager berapa? Asisten manager ke manager berapa? Asisten manager yang 2 tahun berapa? Asisten manager yang udah 5 tahun berapa? Itu yang dilihat. Jadi mau dilihat nanti pertumbuhannya gimana? Bukan apa-apa. Karena perusahaan makin besar, tanda kutip ya, makin pelit. Wajar. Karena apa? Bukan kayak bayangan kita orang awam. Wah, dia orang kaya nih. Wah, pasti minta duit dikasih. Enggak. Orang makin kaya makin pelit. That's why makanya dia bisa kaya. Sama dengan perusahaan. Perusahaan makin gede itu makin pelit. Jadi biasanya si perusahaan ini dia gaji biasa, tapi perks-nya lebih banyak. Fasilitasnya lebih banyak. Tapi jangan salah, lebih banyak itu biasanya buat yang di atas, bukan yang di bawah. Jadi staff, officer biasanya nggak terlalu banyak. Walaupun bisa lebih banyak dari yang perusahaan lain, tapi nggak sebanyak begitu. Ntar udah sampai SVP, AVP, dari Assistant Vice President, Vice President, Executive Vice President, itu lebih gila lagi. Tapi bagi yang di bawah, kegunaannya apa kalau masuk ke perusahaan besar? Nama, kita punya nama. Jadi begitu ntar kita keluar, kita ke perusahaan yang biasa, kita pangkatnya udah naik, kita gajinya kita udah bisa minta lebih tinggi. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian balik kita ngomongin regresi lagi. Nah, ini jangan, oh, apa ini regresi? Ada algoritmnya banyak banget. Tenang. Ini kita cuma mau bilang gini. Saya cuma mau bilang, ini loh, algoritmnya ada banyak. Semua punya kegunaan masing-masing. Jadi kita pakai kapan diperlukan. Contohnya gampang gini nih, terutama yang cewek. Cowok juga sama sih. Di kamar kalian itu banyak barang yang bisa dipamerin kalau mau biar kelihatan cool gitu kan. Tapi nggak mungkin dipakai semua dalam satu saat kan? Ya nggak? Oh, ini nih hari Senin pakainya ini, Selasa pakainya ini, gitu kan. Oh, lagi mau ke kampus pakainya ini, lagi mau kondangan pakainya beda lagi dong, ya kan. Semua ada kegunaannya kan. Maksa bisa aja maksa. Misalnya baju kondangan dipakai ke kampus, misalnya ada saat tertentu gitu kan, di kampus ada acara, bisa aja. Atau kalaupun mau nekat, mau pakai batik gitu ke kampus kuliah bisa, walaupun diketawain tapi bisa. Ini sama persis kayak gini. Misalnya nih, ordinal kepakainya buat yang berurutan, buat yang kategorikal. Mau dipakai ke yang lain bisa, walaupun maksa banget gitu. Bisa aja. Semua ini udah ada kegunaan masing-masing yang sangat optimal. Tapi kalau mau maksa, nggak ada yang ngelarang sih, walaupun hasilnya nggak optimal. Itu aja. Oke, lanjut. Ini tadi ada banyak gitu ya algoritmanya. Kita lihat dulu dari yang paling simple. Ya namanya juga simple linear regression. Ini masih yang tadi nih ya. Engine size, cylinder fuel consumption berapa? Kita mau memprediksi yang nomor 9. Nah, di sini ingat ya, independent variable sama dependent variable. Apaan tuh? Jadi
Dependent itu yang dia tergantung. Kalau independent dia bebas, merdeka kan. Yang tergantung siapa? Y. Dependent. Dia tergantung sama apa? Sama X. Y-nya yang harus dicari kan. X-nya biasanya kita udah tahu nih. X-nya nilainya berapa, kayak gini nih contohnya nih. Nih X-nya udah ketahuan kan. X-nya terserah. Kalau satu dia cuma satu misalnya ini atau ini. Atau ini. Tapi yang dicari ini kan, ini Y-nya nih. Nah, Y adalah dependent variable, X-nya adalah independent. Independent ya kalau disimpel ini satu. Kalau di multiple linear, X-nya bisa ada banyak. Lebih dari satu. Mau 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Itu maksudnya. Simple sama multiple. Nah, ini historical datanya. Dari sini aja kelihatan kan, ini bentuknya mendekati garis lurus, berarti linear. Benar, ini linear regression. Nah, kalau kita ngomongin simple, berarti kita cuman ngomongin pilih salah satu nih, mana yang kita mau pakai. Taunya gimana Pak? Statistik itu ada yang namanya ANOVA, Analysis of Variance. Kita mau ngelihat ini variasi mereka gimana, kemudian efek dia terhadap Y gimana, efek dia terhadap Y gimana, efek dia terhadap Y gimana. Nanti simpelnya gini nih. Nanti misalnya kita udah pakai statistik, kelihatan efek dia terhadap Y 90%. Efek ini silinder terhadap Y 80. Fuel consumption terhadap Y 60%. Jelas dong. Yang paling berpengaruh ini. Kita pakai ini. Satu aja. Linear, simple linear kan, satu. Kalau mau pakai tiga-tiganya multiple jadinya. Itu aja. Gampang kan? Nah, jadi dari sini kita udah pakai satu, kita bikin persamaannya. Cara tahu persamaannya gimana Pak? Ada ntar slide berikutnya, tenang aja. Ini udah dapat persamaan, dapat garisnya dong. Dapat garisnya. Kita udah tahu di sini nih. Di titik 2,4 ke atas yang bersinggungan dengan garis hitam ini, ke sampingnya berapa? Ke sampingnya 214. Dapat di sini 214. Ya kan? Walaupun di sini di titik ini banyak kan? Emissionnya ada yang di bawah, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada banyak. Tapi kita pakai prediksi, pakai garis ini kan, garis yang sudah kita buat. Dapat angka 214. Nah, tadi kita ngomongin Y adalah dependent, X adalah independent. Kalau istilah di di big data ini, Y hat atau Y itu adalah response variable, sementara X adalah predictor. Karena ini simple, dibilangnya single predictor. Cuman beda istilah aja sih. Jadi ini adalah konstanta, ini adalah koefisiennya yang dia, jadi misalnya Y sama dengan 3 plus 1X atau 6 plus 5X gitu kan. Ini adalah angka konstanta, ini adalah koefisiennya. Nah, jadi dapat nih. Pak, cara nyarinya gimana? Nah, itu dia. Tada. Jadi cara nyarinya nanti ada di slide yang berikutnya. Pertama nih, kita bikin garisnya udah ada. Dari garis ini dapat prediksinya nih. Yang pertama nih di sini, di Y yang X-nya 5,4 dapat Y-nya 250. Ini aktual data nih yang hijau. Ini aktual datanya. Di prediksinya adalah 340 di garis hitam ini kan. Aktual data di sini. Berarti ada selisih dong. Selisih ini yang namanya error. Jadi titiknya ada banyak nih kan. Dari sini errornya berarti segini selisihnya. Yang kalau yang di sini selisihnya dekat. Kalau yang di sini selisihnya juga dekat. Jadi semua titik ini dihitung errornya. Dihitung errornya relatif terhadap titik di garis hitam ini. Itu yang namanya mean square error. Jadi errornya tadi ini misalnya nih, contoh yang tadi aktual data 250, prediksi 340. Selisihnya adalah minus 90. Pak, minus apa plus? Sama aja. Karena ini walaupun minus ataupun plus, nantinya dia akan dikuadratin sehingga plus dikuadratin jadi plus, minus dikuadratin jadi plus. Kenapa dikuadratin Pak? Kan jadi gede. Oh iya jelas. Kenapa itu? Nih.
Ngapain kita pakai kaca pembesar? Ngapain kita gede-gedein benda? Karena kita mau ngeliat detail. Dengan di blow up, sesuatu itu jadi lebih, kadang lebih menarik, tapi yang pasti jadi lebih kelihatan detailnya kan. Kan kalau apa, ya yang paling gampang sih iklan something yang viral sebenarnya sih biasa aja gitu kan, cuman keren, apa, cool, awesome gitu kan, sebenarnya sih biasa aja gitu kan, tapi bisa menarik perhatian orang gitu kan. Jadi atau kayak ya ya karena saya cowok gitu ya kan, kalau kayak ngeliat cewek kondangan gitu deh atau ke mana gitu kan, bedaknya 2 ton gitu kan, sebenarnya kan nggak perlu, cuman kan ada orang yang suka gitu kan, wah mulus banget mukanya, wah putih banget ya, karena kita orang Asia kita suka yang putih. Kalau bule enggak, kebalikannya, bule suka yang sawo matang, coklat, apalah itu namanya gitu ya. Tapi pakai banyak, mungkin apa, pakai jambul-jambul lah. Kalau kalau saya nggak tahu ya, pernik-pernik cewek tuh yang biar kelihatan cantik, misalnya apa sih, rambutnya diapain lah, dinaikin ke atas kayak kayak apa, tekukur atau apa gitu kan. Tuh bajunya pun dibikin aneh-aneh, nggak mau yang biasa lah gitu kan kalau kondangan, pokoknya something gitu loh yang bikin dia outstanding. Nah, si angka ini mau dibikin outstanding gimana? Dikuadratin biar kelihatan, di blow up. Kelihatan kalau ada bedanya yang kecil, terus dikuadratin jadi gede. Jadi beda nih kelihatan. Kalau bedanya cuma sedikit nggak terlalu menarik perhatian. Jeger, bedanya gede. Jadi menarik perhatian kan. Apa ini? Apa ini? Ya sama aja gitu kan. Kayak kondangan, lihat semua orang biasa, tiba-tiba ada orang yang rambutnya 2 meter gitu kan. Terlepas bagus atau jelek nggak penting. Tapi langsung, ini apa nih? Apa nih? Langsung kelihatan gitu kan. Itu dia maksudnya. Oke, lanjut. Kemudian di sini kita mau ngelihat, nah ini kita mau nyari persamaannya gimana. Ini dapat dari mana, Pak? Nah, kita lihat. Cara nyarinya, rumusnya. Ini kelihatannya rumit padahal enggak. Pertama, untuk X, kita cari X rata-rata dan Y rata-rata. X rata-rata, X-nya ini Y-nya. Ini dijumlahin baru dibagi 9. Kok 9, Pak? Ya ini kan 8. Tapi ini mulai dari 0. Berarti 9 kan? Dijumlahin bagi 9. X-nya dapat 3,03 rata-ratanya. Y-nya dijumlahin bagi 9 dapat 226,22. Oke. Nah, kemudian sekarang kita ngitung tetanya. Tetanya tuh yang ini ya. Oke. Sorry. Teta 1 adalah yang ini koefisiennya. Kita mau hitung. Berarti itu kita hitung selisih tiap baris dari X ini terhadap rata-ratanya. 2,0 kurang 3,03. Oke. Dikali tiap baris dari Y selisih terhadap rata-ratanya. 196 ini kurang 226,22. Kemudian hasilnya 22 ini dikali. Semua dikali, tiap baris dikali baru dijumlahin ya. Dijumlahin. Kemudian dibagi dengan selisih yang di X ini, di bawah ini kan 2 kurang 3,03 dikuadratin. Selisihnya dikuadratin. Yang atas nggak dikuadratin kan? Ini dikuadratin, kemudian dijumlahin. Again, kenapa? Pertama, menghilangkan minus. Kedua, memblow up. Supaya lebih terlihat kalau ada beda. Kemudian dapatlah hasilnya angka 39. 39 tuh tinggal dimasukin ke persamaan ini. Y rata-rata ada, X rata-rata ada. Ini ada, masukin ke sini nih kan, tinggal. Jadi kalau kita mau cari yang theta 0 sama dengan berarti Y hat dikurang theta 1 X1 ini kan. Ini Y rata-rata dikurang 39, ini koefisien yang tadi kita baru dapat, dikali dengan 3,03 X rata-rata. Dapatlah theta 0-nya 125,74. Oke. Dapat. Udah dapat nih persamaannya. Masukin ke sini. Pak, tadi kan 125,74. Kenapa ini bulatinnya ke bawah? Kan 0,7. Ini ada lagi, karena kalau di big data kita harus tahu
kita lagi mainin data apaan. Ini adalah data mesin, ya kan? Silinder gitu kan, ruang bakar segala macam gitu. Jadi mesin kita kenapa buletinnya ke bawah? Karena mesin itu panas, dia akan memuai. Kalau kita buletin ke atas, jadi gede, dia akan jadi oblak. Jadi kalau saya nggak tahu kalian udah pernah ngelihat dalemannya mesin apa enggak, tapi mesin tuh bayangin kayak di kereta api kan ada yang cus 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 cus. Nah mesin kurang lebih kayak gitu, tapi dia itu rapet banget sehingga jarak mainnya itu nggak ada setengah mili, rapet banget. Jadi makanya kalau tadi kita buletin ke atas, ukurannya dibikin gede, dia jadi oblak nih. Harusnya nih dia misalnya bisa masuk keluar dengan sempit. Dia jadi karena ininya jadi gede ya, dia oblak gitu. Mau jalan ke depan belakang dia oblak. Kerasanya di mana? Kalau pengen tahu, coba dengerin suara mesin mobil tua atau motor tua atau mobil yang udah rusak atau motor yang nggak dirawat. Suaranya kasar, biasanya kita bilang gitu kan. Nah, kasar itu karena apa? Karena udah nggak pret, dia udah nggak rapet. Itu dia maksudnya. Jadi, Pak, kenapa dibuletin ke bawah? Karena kalau di big data kita ngolah data banyak, segala jenis tipe data, segala data, entah data psikologi, entah data hewan, entah data apa, tiap data penanganannya beda yang kita kadang-kadang perlu common sense. Kenapa kita ini buletin ke bawah? Karena ingat, kita harus ngeliat juga ini angka yang boleh pakai koma atau enggak, ini discrete atau continuous gitu kan. Walaupun misalnya di sini CO2 emissionnya continuous, tapi kayak silinder ini discrete kan. Apa coba bedanya discrete sama continuous? Gini, discrete itu nggak ada koma-koma, simpelnya gitu aja. Saya punya anak 2 atau 3 atau 1, nggak ada. Saya punya anak 2,6, ya kan? Discrete. Cuman ada 2 atau 3 atau 1 atau 0 atau 6. Saya punya istri 3 atau 4 atau 2 atau 1. Nggak ada. Saya punya istri 1,7. Nggak mungkin. Discrete. Dia nggak continuous. Tapi kalau misalnya berat badan saya sekarang 80. Itu bisa berubah nggak cuma jadi 81. Saya cuman misalnya nih, saya cuman minum ini aja nih. Bisa jadi habis minum berat badan saya 80,03 kilogram atau 80,07 atau 80,2. Nggak terbatas kemungkinannya. Kalau anak kan ya udah sih cuman bisa punya anak berapa, 2. Apa tuh? Atau enggak misalnya ntar bikin lagi lahir 1 lagi jadi 3. Ya kan? Bikin lagi 4 gitu kan. Istri kedua bikin lagi jadi 5. Nggak ada tengah-tengahnya. Oh, lagi di tengah, lagi proses nih, lagi hamil. Oh, anak saya 4,2. Enggak. Either 1 atau 0 gitu kan. Discrete. Kalau continuous bisa. Lanjut. Kemudian, nah, apa sih kegunaannya si linear? Kan ini simple. Ini mah cemen, Pak. Ngapain big data kayak gini? Nah, sekarang gini. Di big data kita akan ngolah yang sangat lebih kompleks, tapi yang simple ini perlu. Kenapa? Pertama, dia ini paling gampang. Oke, ini paling gampang. Nggak perlu parameter tuning. Apa maksudnya parameter tuning? Jadi gini, tadi algoritma ada banyak tuh ya. Tiap algoritma beda-beda kegunaannya. Jadi misalnya nih, kita pakai algoritma yang apa? Ordinal atau Poisson atau apa gitu ya. Gradient descent. Kita pakai, ternyata akurasinya jelek. Wah, kata Pak Yudi kalau akurasi jelek ganti. Belum tentu. Akurasi jelek, kita pakai yang lain. Ternyata nambah cuma dikit. Pakai yang lain lagi, malah berkurang dikit. Mungkin kita bukan harus ganti algoritma, mungkin kita harus melakukan parameter tuning. Kalau di linear regresi nggak perlu. Tapi kalau di regresi yang lain atau di di teknik pengolahan yang lain, terutama apalagi nanti di minggu depan kita belajar clustering, itu perlu banyak parameter tuning. Kalau di sini enggak.
Dan ini gampang dimengerti, gampang banget. Tinggal ngeliat gini, orang juga tahu, oh ini titiknya, oh ini garisnya, udah selesai. Makanya kan again yang saya bilang, kalau di pas pilpres, pilkada, pil apa, itu pasti ngomonginnya ini. Prediksi ekonomi, kalau saya jadi presiden, oh ekonomi naik langsung 6.000%, 7 juta persen gitu kan. Regresi. Nah, kemudian kita udah bikin modelnya untuk regresi. Kita perlu evaluasi dong, bener apa enggak nih? Karena di sini yang tadi garisnya itu ini benar, tapi bisa juga kan agak sedikit ke bawah, agak sedikit ke atas, karena kan titik-titiknya masih ngelewatin kan? Nggak salah dong, nggak salah dia. Tinggal kita lihat akurasinya yang tadi saya bilang kan. Ini model akurasinya berapa gitu. Karena orang bisa aja bikin banyak model, tinggal ngelihat akurasinya berapa gitu kan. Orang bisa aja bikin janji gitu kan. Kalau saya jadi presiden, semua orang Indonesia akan jadi dirut gitu kan. Bacot boleh. Akurasinya berapa? Begitu udah hari hanya kejadiannya, terbukti enggak? Kalau enggak, bacot berarti kan. Harus kita ingat, dulu lo ngomong apa Jing gitu kan. Dulu lo ngomong ini, sekarang apa buktinya? Ada enggak? Enggak ada. Ya udah, sampah lu gitu kan. Kita harus lihat ini model yang kita bikin sampah apa enggak gitu kan. Evaluasi modelnya. Jadi gimana caranya? Gampang. Ini sama kayak waktu itu saya udah pernah sedikit ngomongin. Ada namanya training, ada namanya testing. Oh iya sama kayak kalian. Baru kemarin UTS kan. UTS itu testing, cuman sehari. Trainingnya pertemuan 1 sampai 7, ya kan? Itu trainingnya gede dong. Di mana-mana training pasti lebih gede daripada testing. Cuman masalahnya gini. Ini saya pakai analogi pelajaran kita dulu ya. Maksudnya pelajaran umum ya. Analoginya gini. Selama ini testing yang keluar itu adalah yang ada di training, yang ada di pertemuan. Pak, emang ada? Ada. Zaman saya dulu waktu di UI itu UTS maupun UAS itu sama sekali nggak ada di pertemuan 1 sampai 7 dalam hal ini. Jadi yang kita harus ngembangin sendiri. Itu rasanya. Waktu itu kan saya bilang, terus ngapain perlu ada dosen cuy? Jadi ternyata, tapi itu bisa membuat lebih akurat. Ntar kita lihat. Karena gini, kalau di sini nih, ini masih seperti yang biasa kita alamin. Ini trainingnya semua dari awal sampai akhir. Semua. Testingnya adalah bagian dari training. Ya kan? Jadi waktu kalian UTS, itu soalnya, itu semua ada. Exactly ada yang sama persis dari pertemuan 1 sampai 7. Tinggal dicari di mana. Tapi ada exactly sama persis. Itu yang dimaksud yang ini nih ya. Yang dimaksud yang di sini. Yang apa? Trainingnya sama testingnya itu sama nih ya. Bukan sama sih sebenarnya maksudnya. Di sini dibilangnya adalah dia split apa enggak. Kalau ini train and test on the same dataset. Jadi di sini sama persis. Dua-duanya ada di sama-sama dataset yang sama nih ya. Training semua, testingnya bagian dari yang ada di training. Yang biasa. Oke. Kemudian errornya itu yang tadi kita mau nyari akurasinya kan. Ini kan historical datanya. Kemudian dia prediksi pakai rumus yang tadi udah itu kan, ya sama dengan bla bla bla. Kalau nggak salah 125 tambah 39x ya. Dah. Kita lihat dari sini nih. Ini garisnya yang hitam, prediksi kita. Ini titik-titiknya adalah yang aktual datanya, ya kan? Kita tinggal lihat hasil dari prediksi sama aktual itu berapa nih. Ini aktual nih 232. Yang nomor 6 nih ya. Prediksinya 234, ada selisih 2, ya enggak? Nomor 7, 255, 256, ada selisih 1. Nomor 8, 267, 267, selisihnya 0. Nomor 9, 212 sama 210, selisihnya 2. Simple kan? Itu aja. Ini cuman penjumlahan. Jadi ini nilai absolut ya. Berarti minus 2 sama 2 sama aja. Ya kan? Selisihnya 2, intinya itu kan. Errornya selisihnya 2. Dia nggak peduli mau minus, mau plus, yang penting selisihnya 2. Apa? Kalau misalnya di sini, kenapa ada tanda absolutin ini? Jadi 232 ke 234
sama aja sama dengan 236 ke 234. Selisihnya 2. Nggak peduli mau plus mau minus. Makanya di sini dikasih tanda absolut. Baru kemudian dijumlahin semua selisihnya itu. Kayak gini nih kan. 232 kurang 234 dan seterusnya. Kemudian dibagi 4. Ini kan 4 entry kan. 4 observasi. Dibagi 4. Dapatlah rata-ratanya. Rata-rata errornya. Ya enggak? Oke. Nah. Ini gambaran visualnya. Entire dataset yang ini, trainingnya semuanya, yang testing adalah segini. Oke. Di sini, kelebihannya apa? Akurasi trainingnya tinggi banget. Tapi, akurasi out of sample-nya rendah banget. Ini sama aja kayak, wah, Pak, itu UTS kok nggak ada di itu, nggak ada di materi atau apa. Memang nggak ada, dia adalah derivasi. Jadi kita harus jago, bukan cuma ngerti atau hafal. Kita harus sudah jago dulu materi, baru kita bisa ngerjain UTS yang out of sample. Jadi kalau misalnya yang kayak biasa kita, itu out of sample-nya rendah. Misalnya ada masalah yang sebenarnya sama, cuman dibolak-balik aja. Nah, itu bahasa guru dari dulu gitu ya. Dibolak-balik aja, orang udah bingung nih. Padahal sebenarnya sama masalahnya, cuman dibolak-balik doang. Karena itu sama aja kan kayak sekarang gitu, ada cowok dibolak-balik jadi trans, jadi cewek gitu kan. Orang udah bingung gitu kan. Ini cowok apa cewek sih? Padahal sebenarnya cowok aja gitu loh. Mau pakai dandan kayak monyet kayak apa tetap cowok gitu kan. Jadi dibolak-balik jadi bingung gitu. Cewek dibolak-balik gitu kan. Rambutnya dibikin warna hijau lah, warna pink, warna merah gitu kan. Potong pendek gitu kan, dibikin keker atau apa, itu tetap aja cewek gitu kan. Mau dibolak-balik kayak gimana? Tapi di sini bisa bikin orang bingung karena apa? Dia training sama dataset apa? Training sama testingnya di sini sama. Cuman testingnya itu ngambil sebagian dari training. Ini yang selama ini kita lakukan kan. Ini kalau di big data itu dia akan out of sample accuracy-nya rendah sekali. Dan ini jelek karena apa? Kita cuma nge-training data 1.100, 1 miliar. Tapi probability kombinasi kan gede banget. Bayangin kayak orang bikin chat GPT ya. Orang bikin chat GPT pakai data yang udah banyak banget. Tapi kan orang nanya kan nggak sopan kan. Bahkan kadang-kadang nggak ada di otak gitu kan. Kadang-kadang misalnya ya yang simpel misalnya chat GPT, kalau cowok saya mau nyium saya gimana gitu kan. Ya udah lu tinggal gitu kan. Tapi kan kalau misalnya saya nggak tahu ya, masalah orang misalnya yang ajaib itu apa sih? Saya lagi main tinju, tiba-tiba cowok saya pengen meluk saya dari belakang misalnya. Itu kan nggak pernah ada gitu kan. Yang aneh-aneh kayak gitu. Itu out of sample accuracy gitu kan. Yang benar-benar nggak kepikiran. Itu banyak kan kejadian. Banyak banget kejadian gitu loh. Yang sama sekali nggak kepikiran. Contoh yang lain misalnya apa? Oh, ini yang baru saya kemarin apa tadi malam gitu kan. Misalnya tugas di mata kuliah lain ya. Tugas tiap minggu udah ada gitu kan. Pak, kalau telat ngumpulin ya udah nggak bisa. Boleh dong, dia namanya juga usaha. Di minggu depan dia bilang, Pak saya kemarin nggak bisa ngumpulin karena error bla 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 bla. Jadi tugas yang kemarin sama hari ini saya kumpulin bareng gitu kan. Itu kan nggak kepikiran gitu orang. Saya juga oke, nice try, tapi no nggak bisa gitu kan. Karena kita nggak akan mungkin bisa ngeset aturan untuk segala jenis probability. Karena kalau kayak gitu, itu nanti aturan ada jutaan sampai orang akan ngeliatnya stres. Ntar saya berarti bikin aturan, pokoknya ngumpulin tugas harus dalam bentuk apa? Harus Excel, nggak boleh ada Word, nggak boleh ada makronya, nggak boleh ada wormsnya, nggak boleh ada virusnya, nggak boleh ada malwarenya, nggak boleh ada exe-nya, nggak boleh ada, wah banyak banget sehingga orang ngeliat aja udah bingung. Pak, tapi kan nggak ada di aturan. Emang nggak ada, itu common sense. Kalau sampai ada, gue bikin aturannya semua, lu semua pasti yang pada stres ngeliatnya. Karena aturannya untuk every possible combination, ya kan? Oke, balik lagi ke sini untuk out of sample accuracy. Nah, di sini yang tadi saya udah bilang gitu ya. Dia kelihatannya di training ini kelihatannya tinggi training akurasinya. Oke, gitu kan. Tapi di sini dia itu yang dibilang namanya overfit. Jadi kenapa bilangnya overfit? Ya memang karena di sini dia
kelihatannya namanya itu memang overfit gitu ya. Pas, terlalu pas. Terlalu indah untuk jadi kenyataan gitu, overfit. Jadi emang benar akurasinya tinggi banget. Tapi begitu kita kasih data yang benar-benar nggak ada, belum pernah ada, dia langsung blank, nggak bisa ngapa-ngapain. Out of sample accuracy. Itu dia maksudnya. Jadi mungkin ya sekarang ini saya juga jadi ngerti kenapa dosen saya dulu, walaupun dulu saya maki-maki ya, ngasih UTS yang sama sekali nggak ada di materi. Walaupun saya nilai jelek gitu. Sekarang saya ngerti, oh dia lagi mempraktekkan yang ini nih, out of sample-nya ini, gitu maksudnya. Again, walaupun bukan berarti dulu saya nggak marah-marah dengan dosen itu. Oke, nah balik ke sini lagi. Ini kan trend split sekarang, lihat ya, yang di trend segini, yang di testing segini, beda kan? Kalau tadi kan yang di trend semua, testing bagian dari trend. Ini enggak, yang di trend segini, yang testing beda sama yang di training. Oke, lihat ya. Itu aja, simple. Errornya gimana? Sama kalau errornya nggak ada masalah. Tapi di sini nanti errornya itu bisa beda. Jadi di sini kita nggak ngelihat detailnya. Kita cuma lihat pertama nih. Tadi trend sama tesnya sama gitu, bukan sama ya. Maksudnya tesnya bagian dari trend. Kalau ini enggak nih, eksklusif, terpisah kan? Ya kan? Oke. Jadi kalau ngelihat visualnya gini nih. Ini entire dataset, ini training, ini testing. Testing bagian dari training. Kalau yang ini enggak, beda nih kan? Yang training titik yang kiri, testing titik yang ini. Beda. Jadi high, kalau yang atas high training accuracy tapi low out of sample accuracy. Kalau yang ini dia mutually exclusive. Eksklusif ya. Yang ini bukan bagian dari yang ini. Yang ini bukan bagian dari yang ini. Lebih akurat untuk out of sample accuracy. Tapi ada tapinya. Di sini ada masalah, bukan masalah sih. Ini sangat-sangat natural. Walaupun orang mungkin nggak suka lupa. Jadi ini semua tergantung dari datanya. Data yang dikasih. Jadi kasarnya nih, kalau semua data yang dikasih itu salah, dia di training sama testing dari data yang salah. Dia akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Itu simpelnya. Oke. Jadi data yang dikasih itu harus yang unbiased, yang unfiltered, yang nggak boleh ada bias kemana-mana. Itu juga susah. Karena data yang mentah sekalipun bisa jadi ada biasnya. Jadi di big data, sebelum data itu masuk ke sini, itu ada testing lagi untuk biasnya. Bias itu bukan berarti, oh itu biasanya gara-gara si orang ini dia pro ke pro ke Jokowi, misalnya pro ke Prabowo. Enggak, bukan. Even data yang mentah yang nggak diapa-apain, itu ada biasnya. Jadi makanya itu juga yang kita proses, kita meminimalisir bias, yang benar kayak gitu. Karena kalau nanti kalian lihat di internet seperti sekarang ini yang sudah, atau mungkin kalian bisa lakuin sekarang, itu kebanyakan kayak misalnya AI chat GPT atau apa, itu ada biasnya. Entah mereka bilang atau enggak. Atau mungkin mereka bilang tapi kalian nggak sadar, itu ada biasnya semua. Kecenderungannya kemana? Contoh yang paling gampang gini, pengenalan muka. Untuk orang bule, itu pengenalannya sampai 99,96%. Untuk kulit hitam, itu di bawah 70%. Bias. Kok bisa Pak? Ya pertama, saya nggak akan ngomongin teknis. Simpelnya apa? Lah yang bikin persamaannya orang kulit putih mau gimana? Dia cuma taunya kulit putih. Karena itu bukan sengaja loh ya. Kasarnya kayak gini. Kayak kita, kebiasaan orang Asia gitu. Begitu ngeliat orang bule, kelihatannya cantik. Padahal sebenarnya di negara dia sih itu orang jelek banget gitu. Kita karena nggak biasa ngeliat, oh keren, oh cool, oh gitu kan kelihatannya cantik. Padahal di negaranya dia cuma pembantu gitu, cuma sampah gitu kan. Cuman kita itu karena something yang bias itu bias namanya, simple kan, bias. Yang nggak biasa kita lihat, oh keren gitu kan. Makanya sekarang kalau zaman dulu sih, sekarang udah agak mendingan. Dulu tuh ngeliat orang bule, ngeliat oh kelihatannya wow itu. Padahal di luar di negara dia cuman tukang bersih jalan apa. Atau enggak ngeliat orang ngomong bahasa Inggris sedikit langsung wah ini kayaknya pinter nih gitu. Makanya banyak kan kalau zaman dulu orang yang sedikit ngomong Belanda, sedikit ngomong bule atau apa gitu kan. Biar kelihatan memainkan biasnya orang. Oke, itu dia maksudnya. Kemudian
Nah, tadi kan kita udah ngeliat nih, ini training setnya bagian dari apa, testing bagian dari training. Kalau ini enggak. Tapi kalau ini kan cuma simple aja. Pak, gimana cara nentuinnya? Misainnya gimana? Salah satu caranya adalah dengan K-fold. Apaan tuh? Simple kok. Jadi dia cuma selang-seling aja nih. Oke, nih 80% ke sini kepake buat training. Yang sisanya jadi selang-seling. Ini training kasar, ini kita buat simple aja ya. Training, testing, training, testing, training, testing. Udah gitu aja. Nah, akurasinya gimana? Tinggal dilihat nih. Kalau yang untuk yang sini, oke, berapa persen? Yang ini 80, ini 84, ini 82, ini 86. Tinggal dikasih rata-rata. Ininya berapa? Average dari akurasinya dia berapa? Jadi ini cuman varian dari yang tadi aja sih. Varian dari, yang penting intinya testing itu bukan bagian dari training. Beda dia pokoknya. Itu yang dimaksud. Oke. Nah, kemudian tadi kita lihat akurasinya kan. Selain dari akurasi, ada lagi. Karena kita bukan cuma ngelihat akurasi dia dalam memprediksi angka, tapi kita juga mau mengevaluasi metriknya dia dari model regresi yang kita buat. Regresinya misalnya tadi kan Y sama dengan bla 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 gitu kan. Nah, tadi kita udah sempat bahas tuh. Apa tuh? Errornya, ya kan? Kita udah buat nih akurasinya berapa. Oke, actual errornya berapa. Ingat tadi yang apa? Kita udah kasih kuadrat. Itu kan ada yang namanya mean square error, ada yang namanya root mean square error. Ada yang nggak dikuadratin nih, cuman average aja. Bisa juga. Tapi kalau misalnya ditanya, mana yang lebih akurat? Mean average error atau root mean square error? Tuh kan. Simpelnya, jawaban yang simpel ya. Jawaban yang simpel sih sebenarnya ini yang sedikit lebih akurat. Tapi ini yang lebih mudah dimengerti orang. Karena kan ya kayak saya dulu aja gini. Ini kurang kerjaan banget sih, udah dikuadratin, diakarin pula gitu kan. Memang, tapi ini justru akarnya sedikit lebih akurat. Tapi kita lebih sekarang akan ngomongin di sini, balik ke sini tadi ya. Evaluation metric dari si model regresi ini. Pertama kita lihat sini errornya. Error ini kita bisa proses pakai mean average error, pakai mean square error atau root mean square error. Dan ini masih banyak yang lain. Semuanya ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Kita tinggal mau lihat akurasinya, kita mau menilai pakai yang mana nih. Mean average, mean square atau root mean square atau yang lain gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang kan, jangan ngeri ngelihat rumusnya. Ya karena memang ini kita cuma perlu tahu, oke, average error. Ini average ya, absolut kan. Square error, kuadrat. Root mean square error udah di kuadrat yang tadi di atas, diakarin. Oke. Root average square error, root square error gitu kan. Ini bedanya berarti yang tadi average, dilihat lagi, dirata-ratain lagi. Oke. Ini dibagi ini kan. Kalau ini square error, yang ini kan mean kan. Kalau ini cuma lihat rootnya. Nah, R square-nya itu adalah 1 dikurang root square error. Pak, rumit Pak. Tenang. Lihat pondasinya aja, prinsipnya aja. Karena kan di sini masih mata kuliah big data. Nanti nih ya Multazam tadi contoh. Ntar nih kalau lu ikut kursusnya, nah ini baru kita ngomongin detail. Sini sih enggak, santai aja. Karena ini materi yang saya dapat waktu saya sertifikasi. Ini dari IBM, makanya saya nggak hapus nih ya. Ini sertifikasi, jadi saya juga akan ngasih materi yang sama. Ya bukan apa-apa, karena ini materinya sudah terbukti, memang udah dikurasi oleh si orang IBM-nya kan udah lebih bagus, udah lebih keren gitu ya. Nah itu juga yang akan saya pakai, dan ini mungkin misalnya bikin ngeri, jadi ya memang kita harus bisa mensimplifikasi dari yang rumit ini. Kita bisa ngelihat simpelnya seperti apa, karena itu skill yang sangat berguna. Masalah di dunia ini pasti akan rumit, tapi sebenarnya masalah di dunia ini simpel. Ya kasarnya gini,
Di politik, itu deh, itu yang gampang deh. Di politik itu, wah rame banget, wah ini korupsi, ini enggak, ini gitu kan. Masalahnya sebenarnya cuma satu, apa? Uang. Ya kan? Uang. Jadi kalau nggak uang apa sih? Cewek. Udah. Kalau nggak cewek apa sih? Jabatan. Tapi jabatan ujung-ujungnya karena uang juga kan. Ya orang ada yang pengen jabatan karena pengen uangnya atau pengen dapat cewek juga gitu kan. Mungkin dia dulu culun gitu nggak bisa dapat cewek gitu kan. Begitu udah dapat jabatan, gila kan, misal udah menteri udah presiden kan, ngeliat cewek tinggal tunjukkan. Gitu kan. Itu aja. Simple gitu. Sama aja kayak gini. Jadi di sini modelnya kita mau ngelihat errornya. Ini garis nih. Modelnya tuh garis yang hijau nih. Garis yang hijau modelnya. Nah, ini ada aktual data dong. Mungkin di yang kanan belum ada karena kan masa depan masih. Tapi untuk yang kemarin historical data udah bisa dong dihitung errornya, ya enggak? Ini garis yang hijau. Ini aktualnya di sini. Kita bisa ngelihat errornya. Ngelihat errornya pakai berdasarkan apa? Bisa pakai average, bisa pakai mean square, root average, root square error. Ini kan. Kemudian mungkin kalau kalian pernah ingat di statistik atau matbis kemarin ada ini enggak ya? Kayaknya enggak, belum ada. Jadi R square itu adalah 1 dikurangin root square error. Udah itu aja. Nah, itu tadi ngelihat si errornya. Sekarang kita masuk ke multiple regression. Tadi kan masih yang simple linear ya. Sekarang kita masuk nih ke multiple tapi masih yang linear. Tenang aja. Ntar ada lagi kok yang kuadratik, bicubic, yang lain. Tenang aja, ada. Pak, udah tinggal berapa menit lagi? Santai, tenang aja. Jadi ini tadi yang simple udah, kita masuk ke yang multiple linear. Again, di sini kan independent variable, ada predicting. Nah, di sini independent variable, ingat ya, yang independent, yang bebas berarti X kan, dependent berarti yang Y. Effectiveness-nya gimana? Karena gini nih, kita waktu bikin model, kita mau ngeliat kan, ini untuk memprediksi gas buang, yang dipakai apa aja sih? Kita harus pilih-pilih dong. Jangan mentang-mentang multiple, semua mau kita pakai. Jadi untuk memprediksi gas buang motor misalnya, kita ngelihat dari warna fairingnya, kita ngelihat dari model lampu, nggak penting gitu kan. Kita ngelihat dari orangnya yang pakai gendut apa, nggak penting gitu. Atau mungkin helmnya full face apa half face, nggak penting juga kan. Walaupun itu semua faktor ada, tapi bukan berarti harus dipakai kan semuanya. Lihat mana yang penting aja. Caranya apa? Itu juga ada. Tapi kita nggak bahas di sini. Tapi ada itunya, cara untuk ngelihat mana yang emang dia berpengaruh. Kalau saya nggak salah, di ANOVA, statistik di ANOVA itu ada kok. Untuk ngelihat mana sebenarnya yang berpengaruh gitu. Oke, kemudian dari sini baru kita bisa lihat kan seberapa pengaruhnya. Ini variabel udah banyak nih. Kita mau nentuin satu. Jadi variabel misalnya ada A, B, C, D, E, F, G, kita mau nentuin Z. Yang dipakai semua nih, masa A, B, C, D, F, G semua? Mana yang paling berpengaruh? Itu ANOVA, inget kan? Mungkin gak inget sih, ya nggak apa-apa. Yang penting saya recall aja bahwa di statistik itu ada yang namanya ANOVA, analysis of variance gitu, untuk ngelihat nih variabel, tiap variabel ini pengaruhnya gimana nih terhadap si Z. Tadi A, B, C, D, F, G terhadap Z gimana? Si A gimana, B gimana, C gimana, E gimana, C, D gimana, E gimana, F gimana, G gimana. Itu dia maksudnya. Oke. Nah, tadi sekarang ini kita udah nggak ngeliat mobil lagi nih. Yang bawah, oh belum, nanti yang berikutnya. BMI. BMI itu body mass index ya. Nentuin ini orang gembrot apa enggak. Pak body shaming. Lah gua gembrot, boleh. Kalau gua keker, kurus, baru gua body shaming. Gua gembrot, boleh bilang gembrot. Oke, predicting continuous values with multiple linear regression. Masih yang sama tadi. Kalau tadi contohnya kan dia cuma pakai satu. Ini kita mau pakai langsung nih tiga-tiganya. Engine size, cylinder, fuel consumption untuk nentuin CO2 emission. Ini pakai kan. Jadi theta 1x1, theta 2x2 sampai theta nxn. Pakai matriks. Tenang aja, makanya saya bilang, enggak. Pak, matriks lagi. Kagak. Ini cuman justru memsimplifikasi. Di komputer itu akan lebih gampang. Kita ngelihatnya pakai array. Biar ngeliat kayak gini biar lebih simple. Nanti komputernya udah langsung hitungnya gitu. Oke. Nah,
Sekarang di sini kita mau ngelihat, ini tadi misalnya modelnya udah ada nih. Kita mau pakai mean square error untuk ngelihat errornya dari model yang ada nih. Mean square error, berarti pakai kuadrat ya. Oke, dilihat nih, ini 196. Ini modelnya memprediksi 140. Ini 140, 196. Oke. Jadi dapat di sini residual errornya itu, ini kan actual 196, prediksi 140. Berarti ada errornya itu dikurangin aja dong, 56, ya kan? Errornya 56. Terus what does it mean? Ya enggak? Di sini kita udah tahu misalnya errornya segini, tapi ini maksudnya apa? Karena gini, kita udah dapat angka, cuk, dapat angka semua kan? Terus apa Pak maksudnya 56? Itu dia yang tadi saya bilang di sini. Jadi jangan ngeri ngelihat rumus-rumus ini, bukan berarti kita harus ngitung, tapi kita harus paham, at least kayak yang tadi saya bilang kan, mean square apa, root mean square apa, bukan berarti hafal loh. Root mean square, oke, berarti diakarin, mean square berarti dikuadratin gitu kan. Supaya kita tahu, kalau di sini kita ngomongin mean square, ya. Ini kan berarti misalnya kita udah dapat di sini 56 residual errornya, berarti mean square errornya berapa? Berarti dikuadratin kan? Angkanya jadi gede banget kan? Nah, bukan itu masalahnya. Masalahnya gini. Misalnya 56, katakanlah 56 atau dikuadratin berapa? 2500 something lah ya. Oke. 2500 atau 56 itu gede apa kecil? Iya kan? Itu apa maksudnya? What does it mean? 56 itu gede apa kecil? Ya kan? Itu yang saya selalu bilang dari dulu. Komputer akan ngelakuin itu semua. Kenapa kita tetap perlu belajar begini-beginian nih? Kenapa kita tetap perlu belajar ini? Rumus-rumus scripting ini bukan buat ngitung. Komputer akan ngitung. Begitu udah keluar angkanya, kita harus bisa menginterpretasikan. Angka itu akan keluar, tapi interpretasinya itu kita. Komputer belum bisa. ChatGPT udah bisa. Kalau yang versi bayar, kalau yang saya nggak salah ya. Walaupun mungkin nantinya udah, tapi tetap aja. Misalnya nih, ChatGPT-nya udah bisa bla bla bla. Tiap problem bisa jadi unik. Misalnya, kalian sama-sama ngambil data dari social network. Oke, dari X, dari Instagram, whatever. Tapi even itu, data spending habit beda. Data posting orang untuk makanan beda. Data untuk travel beda. Jadi 56 di data untuk travel itu bisa jadi beda dengan 56 untuk data postingan di postingan makanan. Nah, itu yang jadi rumit kan. Karena angka is just a number. Interpretasi itu yang penting gitu kan. Ya kasarnya yang gampang ini aja. Kita mikir misalkan, wah berat badan, misalnya berapa sih? Nah, 80 kilo, wah 80 kilo, 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo, oh gendut. Padahal 100 kilo kalau diantara para pesumo malah dia paling ceking, paling kurus kan. Tergantung konteksnya kan, tergantung ada di mana kan. Itu dia maksudnya. Jadi kalau cuman angka itu simple. Nah, ini tadi kita udah nentuin, ingat ya, theta ya. Theta kan Y hat sama dengan theta 1 tambah theta 2x2 segala macam gitu kan. Sekarang gimana nentuin tetanya? Again, sama kayak tadi tuh. Akan ada banyak algoritma, akan ada banyak ini mau pakai alls ya, mau pakai ordinary least square atau mau pakai linear bla 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 segala macam. Tapi ini rumit. Yang gampang adalah pakai gradient descent, misalnya pakai optimization. Jadi mau pakai gradient descent atau mau pakai apa, ini kelebihan kekurangannya dipakai seperti apa. Jadi bukan berarti, kasarnya gini, ada kayu, kelihatannya simpel banget kan, tapi kalau misalnya cuma buat kecoa, ya udahlah bunuh pakai kayu. Bukan berarti sok-sokan kan, oh basoka, oh keren, jadi bunuh nyamuk aja pakai basoka, overkill gitu. Bukan cuma masalah pamer-pamernya, kadang-kadang itu malah hasilnya jadi negatif. Bukan berarti udah Pak biarin aja pakai yang paling canggih, paling keren. Hasilnya malah jadi negatif. Contoh kayak tadi, mau bunuh nyamuk pakai basoka, bisa jadi kalian kena tangannya putus gitu loh. Itu yang dimaksud negatif. Ada efeknya.
Jadi bukan berarti udahlah pakai yang paling rumit aja, nggak bisa. Tidak semudah itu, Rodolfo. Jadi tetap harus dilihat every algorithm, every style atau apa ya namanya, semua itu ada saatnya dipakai, ada enggak gitu. Oke. Nah, kayak di sini misalnya kita mau pakai multiple linear regression. Jadi kita akan ngitung, nggak cuman kalau tadi kan cuma satu ya. Kita ngitungnya dua sekarang nih. X1 sama X2, engine size sama silinder nih, dua. Bisa juga nanti tiga ya. Nah, dapatlah angkanya segini, 214,1. Kita nggak bahas, Pak kok cepet-cepet banget? Mau ini dibahas? Enggak kan? Terus tambah pusing. Intinya cuma mau ngeliat nih, oke tadi single, sekarang multiple. Sama-sama masih linear. Ya iyalah, ini mata kuliahnya kan kita bahas regresi kan. Regresi pasti linear. Nah, gimana cara nentuin mau simple atau multiple? ANOVA ini kan. Pak, taunya dari mana pakai engine size atau silinder atau fuel consumption? ANOVA. Kita ngelihat tiga ini, kita tes terhadap si dependent variable ini kan. Mana yang efeknya paling besar ke dia. Misalnya dari ANOVA kelihatan nih. Ini efek 60%, ini 2%, ini 2%. Ya udah sih pakai ini, satu aja ya nggak? Simple kan? Ini efeknya 60, ini 50, ini 2%. Ya udah sih pakai dua, ya nggak? Ini 60, ini 50, ini 55. Ya udah pakai tiga. Bukan berarti misalnya nih, sama-sama 60, langsung wajib dipakai semua. Enggak juga. Karena apa? Misalnya nih, kita udah pakai satu aja. Terus udah bikin modelnya, akurasinya tinggi, 95% misalnya. Karena kadang-kadang kita nggak mesti harus ngeluarin semua senjata kan. Kalau kayak tadi kan bunuh nyamuk pakai bazooka bisa tangan kita kena. Tapi ini kadang-kadang, sekarang gini aja deh. Kalian di kamar punya banyak barang, ya buat pamer misalnya. Banyak barang, bukan berarti tiap hari harus dibawa semua kan, ya nggak? Punya, itu kalian punya semua. Ada sepatu yang bagus lah, ada baju, ada tas, ada apalah ya, handphone, ada apa. Nggak mesti dibawa semua tiap hari, ya nggak? Ya tergantung aja kapan. Itu simpelnya, itu analogi yang paling simpel. Kapan dibawa? Walaupun pengen, gue pengen banget pamer nih. Gue orang paling cool, gue orang paling awesome gitu kan. Tapi kan nggak mungkin ke orang gila mau dibawa semua yang ada di kamar gitu. Semuanya keren misalnya. Nggak mungkin tiap hari dibawa semua ya kan. Oh, Senin nih kuliahnya Pak Yudi. Siapa aja sih yang masuk? Orangnya cemen-cemen. Udahlah pakai yang biasa aja misalnya gitu kan. Atau enggak Senin. Oh, orangnya cool semua. Gue harus pakai yang paling oke nih. Handphone ya pastilah iPhone. Terus mungkin sepatu Doc Mart. Enggak, kurang. Nike aja yang baru misalnya gitu kan. Itu dia maksudnya loh. Jadi bukan berarti semua itu jreng harus dipakai gitu kan. Kapan saatnya dipakai? Nah, kemudian tadi ini kita lihat kan, mau pakai simple atau multiple, mau pakai independent variabelnya yang mana aja yang mau dipakai ya kan. Semuanya pengaruh. ANOVA-nya di atas 70% atau berapa gitu kan. Apa mau dipakai semua? Enggak mesti gitu kan. Misalnya ternyata pakai satu juga akurasi udah tinggi, ya udah sih, ngapain repot-repot. Apalagi misalnya kita konsultan, ya klien misalnya ya bayarnya cuman berapa sih? Sekali konsult misalnya bayar berapa? Cuman berapa? 5 juta. Ya udahlah, ini pakai satu, akurasi berapa? 90. Ya udah, kasih. Mau gimana? Simpelnya gitu aja. Kemudian how many independent ini kan tadi udah. Kemudian apakah si independent variabelnya ini continuous apa discrete? Nah, ingat gak continuous apa discrete apa? Karena continuous sama discrete itu nantinya bisa beda. Karena misalnya gini, kalau discrete itu kan orang punya anak 2 atau 3, nggak ada 2 koma. Kalau continuous itu kan tinggi badan, berat badan, bisa berat badan misalnya 76,1 kilo. Makan daging banyak jadi 76,23 kilo. Di antaranya itu kan nggak terbatas angkanya. Kalau anak nggak mungkin. Anak saya cuma 2 atau 3. Nggak ada 2,5, 2,2. Istri saya cuma 4. Nggak ada 3,2 atau 2,6. Ya nggak?
Itu kan, itu bedanya discrete sama continuous. Kemudian, apa itu linear relationship? Ini kita nggak tadi mau pakai ANOVA, atau sebenarnya pakai yang lain juga bisa sih, nggak ada masalah. Di statistik tuh banyak. Nah, kalau di non-linear, tenang, kita nggak akan bahas ini karena sebenarnya ini menarik sekali pakai logaritma ini ya nggak? Kalau di Matbis kan. Tapi ada problem kayak gini. Ini nggak bisa pakai linear, nggak bisa pakai garis ini. Bentuknya nggak garis lurus loh. Kita bikin garis lurus, errornya gede sekali, ya nggak? Errornya gede sekali. Jadi makanya kalau di sini untuk yang non linear kita pakainya yang kuadratik, belum yang logaritmik ya, masih yang kuadratik. Begini jadinya sehingga persamaannya, errornya lebih minim. Simple, cuman gitu aja. Kita nggak ngomongin angkanya. Karena di sini ada yang namanya linear, ada yang namanya kuadratik, ada yang namanya kubik, gitu kan? Ini tiap ini beda-beda. Makanya kita sebelum nentuin mau pakai apa, yang paling simpel nih, kita langsung plotting aja datanya dulu, scatter plot gitu kan. Oke, bentuknya kayak gini, linear. Oke, bentuknya kayak gini, kuadratik. Misalnya bentuknya scatter banget, ya udah sih clustering ya enggak. Itu aja, simple gitu kan. Nah, kemudian apa itu polinomial? Jadi kalau tadi ini kan, Pak, polinomial tadi nggak ada di sini. Iya, polinomial itu kalau misalnya dia variabelnya banyak, tapi nggak mesti misalnya kuadratnya pangkat 3 atau 4 segala macam. Tapi di sini polinomial variabelnya banyak. Namanya juga polinomial gitu kan. Karena yang polinomial bisa dibikin jadi multiple regression. Jadi x kuadrat, x pangkat 3 bisa jadi tinggal jadi x 3 aja, nggak pakai kuadrat. Bisa, cuman caranya pakai all tadi ya, ordinary least square di sini. Tapi kita nggak bahas, tenang. Tapi intinya bisa gitu. Oke. Jadi Pak, kenapa tadi polinomial nggak ada di sini? Karena polinomial tuh itu simplifikasi dari either itu mau yang cubical, mau yang kuadratik, bisa disimplify menjadi polinomial gitu. Ini ya. Oke. Kemudian kita mau lihat apa di sini? Non linear. Kalau tadi kan linear apa garis lurus. Kalau dia nggak bisa garis lurus, non linear. Tapi non linear tadi ada kuadratik, bikubik segala macam kan. Kalau misalnya dia benar-benar random, tapi belum scatter banget, masih berkelompok, kita bisa pakai log kan, non linear, logaritmik misalnya gitu. Jadi dari ngelihat visual aja, visual data, tek 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 tek, tek datanya nih, titik-titiknya nih, kita udah bisa tahu langsung. Oh, oke, pakai linear. Oh, pakai bikubik. Oh, pakai ini. Baru nanti mungkin kita simplify jadi polinomial gitu kan. Oh, pakai ini, pakai ini. Oh, ini pakai apa? Non linear, pakai logaritmik misalnya. Udah gitu doang. Tinggal kapan mau dipakai, ya kan? Gimana cara kita bisa tahu ini problem linear atau non linear? Yang paling gampang pakai visual. Yang kedua pakai accuracy. Accuracy itu tadi gitu kan. Kalau misalnya nih, dia sebenarnya non linear, kita pakainya model yang linear, pasti akurasinya jelek. Ya enggak? Ya enggak? Tinggal kita lihat aja dari situ. Simple kok. Kemudian, gimana caranya saya memodel data saya kalau misalnya dia displaynya non linear? Berarti kita bisa pakai polinomial tadi kan, bicubical kuadratik atau apa gitu. Atau ini simpelnya gini. Datanya sebenarnya kelihatannya nggak garis lurus kan? Bisa kita transform, dia jadi garis lurus. Kita bikin tadinya 3 dimensi, kita bikin jadi 2. Tadinya 2 dimensi, kita bikin jadi 1. Gini. Oke, bisa. Ya, itu apa? Jadi saya nggak ngomongin detailnya, cuman itu ada, itu simple. Maksudnya itu nggak ada yang aneh gitu. Lah, contoh yang paling gampang apa sih? Gini. Contoh yang paling gampang kayak kalian misalnya. Ini obat Cina nih ya, ini obat Cina nih. Ini obat Cina, kita kan bisa aja mau baca semuanya di sini. Tapi kan kalau misalnya kita cuma mau tahu expiry date, kita tahu misalnya expiry date adanya di atas, ya udah kita langsung tinggal baca ininya aja. Kita cuma baca satu. Ini pada dimensinya rumit kan? Oh, ada bahasa apa di sini? Tapi untuk mempermudah, karena kita cuma mau tahu expiry date, kita cuma baca satu sisi. Nih, ya. Sama kayak gini, transform data. Pak, itu ngapain transform data? Ngerubah? Enggak. Karena kita cuma pengen tahu expiry date, kita nggak baca ini semua yang lain. Kita cuma pengen tahu expiry date, kita tahu ada di mana, kita transform datanya. Simple gitu aja. Oke. Nah, udah selesai. Sekarang kita mau ngeliat nih. Oke. Sampai di sini. Ada yang udah coba
udah coba ngerjain untuk kelompoknya, either itu student mental health atau Fortune 1000 atau mungkin data online course atau mungkin Indonesia Tourism. Karena kalau dari kemarin paling sering saya bahas ya mental health. Kalau Fortune itu kita nggak cuma lihat, oh ini udah perusahaan yang profitnya paling gede. Alah, itu statistik deskriptif doang, men. Ya kan? Kita harus bisa drill down lebih dalam gitu. Jadi, ya ibarat kata, ya kayak kalian lagi mau cari cewek, mau cari cowok gitu kan. Jangan sampai dapat psycho kan. Untuk bisa tahu, kalian nggak mungkin cuma nanya, kamu rambutnya panjang ya? Iya. Kamu sering pakai celana ya? Iya. Itu statistik deskriptif gitu kan. Tahu, kamu kalau misalnya ngelihat tabrakan gimana? Ya nanyanya mungkin disamarkan ya, nggak langsung kayak interogasi, jangan. Tapi pertanyaan yang kita kasih itu yang high quality, bukan yang biasa, bukan yang kamu ibunya siapa namanya, kamu bapaknya siapa. Tapi kan misalnya bapak kamu kerja di ya, di perusahaan iya, udah berapa lama gitu kan. Ya, tiap pertanyaan tuh ada maksudnya masing-masing. Tapi kita nggak cuma nanya sesuatu yang cemen gitu. Misalnya kan, wah, Fortune 1000. Ini daftar perusahaan yang profitnya paling tinggi. Itu semua bisa dapat dari statistik deskripsi simple. Nggak usah pakai Excel, even pakai kalkulator aja bisa. Kita berarti ngelihatnya kenapa dia bisa tinggi. Kita ngeliat dari variabel yang lain. Di Fortune 1000 itu misalnya, dia ini cuma contoh aja, karena saya nggak mungkin bahas detail gitu ya, sebentar. Saya nggak mungkin, ntar malah kasihan kelompok yang lain, keenakan si kelompok B-nya gitu kan. Tapi misalnya di sini regresi, kita ngomongin tugas. Simple aja deh, misalnya tugas itu ada di sini, 2024. Statistik, kita ngomongin apa sih? Fortune 1000. Fashion trending. Oh, kelompok apa sih? B ya? B. Ini dia. Biar simple. Jadi, lama ya. Toh tinggal 10 menit nih. Nih kan? Company-nya apa? Sektornya apa? Nah, dari sini aja udah langsung kelihatan kan. Oke. Pertama, kita tinggal lihat misalnya contoh nih kan. Yang profitnya paling tinggi dari mana? Di sektor apa? Di industri apa? Misalnya dia di retail. Kenapa yang retail yang lain misalnya ada yang rendah? Kenapa dia bisa tinggi? Apa gara-gara industrinya? Misalnya di industri apa nih? Komputer. Ya, komputer dia tinggi. Tapi kenapa yang lain bisa rendah? Kenapa dia bisa tinggi? Dari mana? Apakah dia karena foundernya yang masih memimpin? Atau founder malah sebaliknya? Foundernya yang sudah tidak memimpin? Atau karena misalnya dia CEO-nya female? Atau karena CEO-nya bukan female? Ya kan? Kemudian di sini, apa karena dia selalu mengutamakan orang dari dalam? Atau kebalikan, mengutamakan orang dari luar? Jadi supaya dapat fresh insight terus, ya, growth in job. Apakah di sini kita lihat ada perubahan nggak? Oh, dia tadinya berubahnya cepat naiknya nih. Ini apa misalnya? JP Morgan, kenapa dia bisa cepat? Itu nggak semuanya kelihatan di sini. Kita bisa lihat di beritanya, karena ini actual data ya. Ini actual data. Kenapa JP Morgan bisa cepat naik atau cepat turun ya? Kita nggak tahu nih kan, change ini bisa jadi minus atau plus ya. Kenapa dia bisa cepat naik atau turun? Ada apa? Kita cuma bisa tahu misalnya lihat dari berita. Kalau misalnya di sini ada tanggalnya, which is ada ya. 2024 tinggal kita lihat kan, dari 2020 ke 2024, let's say misalnya apa yang terjadi dengan industri perbankan? Apa yang terjadi dengan JP Morgan? Gitu. Jadi kita nggak bisa cuma lihat, oh perusahaan yang profit terbesar itu adalah dari mana. Awalnya nggak apa-apa, tapi kita harus tetap drill down ke dalam. Kalau cuma itu aja, itu mah nilainya nggak ada, setengahnya doang. Karena itu pakai statistik bisa, nggak usah mata kuliah ini, udah langsung dapat. Kita ngelihatnya adalah, oke, profit terbesar dari industri apa dibanding yang lain. Kemudian perusahaan yang profit terbesar di industri apa, di sektor apa. Kenapa? Apa yang membedakan dia dari yang lain? Dari industri yang sama atau dari sektor yang sama. Lihat dari sini-sininya nih. Yang tadi saya bilang gitu ya. Kemudian di sini tadi kita udah bahas sampai mana sih?
Oke, dari change-nya gitu kan. Kemudian apa dia di sini apa rankingnya naik atau enggak gitu kan. Gain. Yes, berarti ini dia naiknya 11. Naik bukan turun kan. Kalau no berarti turun nih kan. Ini kan no turun. Kemudian ini drop in rank. Ya, berarti kalau ini kan kebalikan aja yes sama no. Kalau ini no, loh sebentar. Kalau ini kalau dia nol. Kalau nol berarti no sama no ya. Dia nggak ada naik, nggak ada turun. Tapi kalau misalnya minus, dia nggak naik, tapi dia turun. Yes, gitu kan. Oke. Kemudian di sini dia newcomer apa enggak? Kalau dia pemain baru, berarti hebat dia misalnya profitnya bisa tinggi gitu kan. Kalau dia pemain baru wajar nih profitnya nggak tinggi. Tapi ini rata-rata pemain lama semua kan. Kemudian dia masuk ke 500 nggak? Ini kan Fortune 1000 kan. Kalau dia masuk juga ke 500 berarti dia perusahaan gede gitu kan. Emang pemain baru, emang pemain lama. Kalau ini kan no kan. Ini no. Nah kemudian dia masuk ke sini juga nggak? Termasuk World Most Admired Company. Jadi ini sampai sini yang dulu ya. Ini wajar karena apa? Misalnya, wah perusahaan profit terbesar si Amazon. Iya nggak ada yang aneh. Semua orang juga tahu. Oh Amazon termasuk World Most Admired Company. Ya iya. Karena profitnya gede. Cuman apa yang bikin dia gede? Kenapa dia bisa gede? Apa dia gede karena di industri A? Apa dia gede karena di sektor B? Dia gedenya apa karena foundernya masih ada? Dibanding dengan yang lain pesaingnya gimana? Pesaingnya foundernya sama nggak? Sama-sama masih mimpin nggak? Pesaingnya yang lain ada female CEO-nya nggak? Kemudian kalau ini udah masalah tinggal growth-nya gitu ya. Itu dia maksudnya. Kemudian yang P sekarang nih. Apakah perusahaan yang gede itu enak untuk bekerja di situ? Best company to work for. Lihat ya, Amazon enggak. Jadi bukan berarti kalau dia gede, pasti orang doyan kerja situ. Enggak, ini buktinya. Amazon enggak gitu kan. Walmart iya, Amazon enggak. Jadi perusahaan yang gede-gede itu mungkin kebanyakan orang nggak suka bekerja di situ. Apa ada hubungannya apa enggak? Nah, bisa dilihat lagi ya enggak? Oke, itu tadi apa sih? Tadi karena udah rubah-rubah ya. Misalnya sini kalau yang C online course, ini mah gampang online course ya. Kita masih ada waktu 5 menit cuman ya. Berarti jangan online course boleh deh yang C ya. Jadi online course sebenarnya sama. Ingat yang selalu saya ingetin itu satu. Kok kosong? Ada apa ini? Ada yang aneh. Jadi yang saya ingetin satu. Jangan bikin analisa yang bisa dilakuin dengan statistik deskripsi. Itu biasa gitu. Nggak akan dapat nilai di atas 50. Jadi bikin insight yang nggak bisa digali. Gitu kan? Di sini online course apa yang paling bagus? Itu deskriptif. Tapi kenapa dia bisa bagus? Apa karena instrukturnya? Coba lihat lagi. Instrukturnya dia berapa kali ngisi? Dia ngisi apa aja? Seberapa sering dia ngisi instruksi menjadi instruktur? Apa ada hubungannya apa enggak? Jadi course-nya bagus karena instrukturnya si A, si Kuram Afridi karena dia tuh banyak ngisi atau gimana? Itu loh, ngisinya contohnya kayak gitu. Kemudian di sini misalnya orang ya, ini logika aja nih. Course yang paling ngetop yang partisipannya banyak, itu biasa. Itu bahkan bukan deskriptif, itu common sense. Kemudian apakah di sini yang audited yang berarti bisa diakses oleh orang, yang simple diaksesnya. Gitu. Kemudian ini dapat sertifikasi apa enggak? Logikanya sih orang tertarik sama yang ada sertifikasinya, ya enggak? Berapa persen di auditnya, kemudian di sini yang dapat sertifikasi berapa persen yang bisa lulus gitu kan? Kemudian di sini certified dari yang si audited itu berapa yang udah mengakses. Nah, ini kelihatan dari sini. Kalau misalnya orang yang ngakses dikit, yang lulus dikit wajar. Tapi misalnya ngakses banyak kayak gini, yang lulus dikit, berarti susah kan? Itu bisa berarti positif. Jadi berarti susah. Berarti sertifikatnya bernilai. Orang malah pengen. Ya enggak? Jadi kelihatannya bertentangan kan? Karena kita harus nyari ini yang gampang, yang ini. Malah jadi orang nggak suka. Karena apa? Terlalu mudah itu. Tapi kan ya contoh gitu kan. Coba lihat orang profesor, PhD. Orang suka kan? Karena susah dapatnya. Ya enggak? Ya enggak?
Itu maksudnya. Jadi yang dilihat di sini kayak gitu. Itu prinsipnya aja. Saya nggak ini soalnya nggak terlalu banyak nggak terlalu susah untuk membukanya. Saya tadi udah buka hal yang paling paling gede ya. Jadi, nah ini yang terakhir si D, kelompok D itu Indonesia Tourism Destination. Itu nah ini aja lah. Karena tinggal 2 menit lagi biar pas 9.40 kan. Ini tourism destination itu kita mau ngelihat di sini. Ini kelihatan ada data yang sedikit banget gitu kan. Nah, kita ngeliat misalnya nih. Dari sini, pertama, rating paling tinggi. Tapi again itu cuma deskriptif. Rating tinggi, nih bayangin ya. Sama-sama 46. Tapi ini beda dong, gratis sama bayar. Ya enggak? Gratis sama bayar. Jadi bisa kelihatan di sini. Ini kenapa saya kasih angka. Oke, nggak apa-apa. Jadi, itu aja yang simpel dulu. Rating sama-sama tinggi. Yang satu gratis, yang satu bayar. Kalau ini, kita misalnya time. Perlu berapa menit untuk bisa menikmati ini. Kayak misalnya dunia fantasi, perlu waktu banyak dong. Nggak mungkin cuma sebentar. Jadi ini kadar orang cepat bosannya rendah. Dufan, karena kan untuk mengakses semua perlu 6 jam ya, 360 menit. Orang nggak mungkin dong datang langsung 6 jam kan. Datang 10 menit. Minggu depan pasti masih pengen. Ngerti nggak maksudnya? Di sini, kalau ini cuma perlu waktu 15 menit, udah, orang cepat bosan nih. Ini apa sih? Monumen aja. Oke, ya iyalah. Coba, kalian semuanya tinggal di Jakarta. Ada yang pernah kepikiran nggak pengen pergi ke Monas? Nggak ada. Udah gitu doang. Kalau misalnya di dalam Monas tuh ada Dufan, oh iya tuh, gue belum pernah nih, gue belum pernah Apalagi misalnya banyak Instagram selebgram yang foto-foto di situ, mau bagus mau jelek itu masalah nomor 300. Karena apa? Once itu udah dipamerin di Instagram oleh orang yang ngetop, pasti akan jadi hype kok. Itu aja, ya enggak? Karena kalau mau dilihat pakai logik, kebanyakan itu biasa aja, coba kayaknya keren. Iya, karena kan di fotonya gimana, pakai kamera yang gimana, angle-nya gimana gitu. Oke. Ya, pas waktunya sudah habis. Sampai di sini ada yang mau bertanya, jangan lupa ini kuis ya. Di preview kuliah berikutnya kita akan ngomongin klasifikasi dan clustering. Tadi kan kita ngomongin linear, non-linear. Ini kita ngomongin yang sama sekali bukan linear. Kita pakai klasifikasi sama clustering. Tapi itu pun udah pernah dibahas sedikit-sedikit kan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke. Sampai sini ada yang mau kok gini sih? Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Kalau enggak, oke. Kita sudahi aja. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama.